Sorotan selanjutnya, Saudara, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan bocah berusia 6 tahun yang dilakukan oleh ibu tirinya di Jalan Purnama Agung 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam prarekonstruksi kasus pembunuhan ini, polisi menghadirkan tersangka IF yang merupakan ibu tiri korban. Sebanyak 37 adegan prarekonstruksi dilakukan oleh tersangka. Warga memadati kawasan rumah korban saat prarekonstruksi berlangsung. Usai prarekonstruksi, tersangka diamuk massa saat keluar dari rumah kontrakannya. IF ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat 24 Agustus 2024 dengan 3 pasal berlapis. Polisi telah menyelesaikan proses otopsi jenazah AN, jenazah bocah 6 tahun yang diduga dibunuh ibu tirinya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ibu dan ayah kandung korban mendatangi rumah sakit untuk membawa pulang jenazah sang anak yang akan dimakamkan di kampung halaman sang ayah di Palembang, Sumatera Selatan. Sang ibu berharap agar anaknya memperoleh keadilan dan pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Sebagai seorang ibu yang melihat kondisi anaknya seperti itu, hati siapa yang nggak sakit ya Mbak ya? Pastinya saya sangat sedih melihat kondisi anak saya yang seperti itu. Saya nggak bisa meluk anak saya lagi dan ya anak saya berakhir seperti ini, tapi saya memang harus ikhlas ya. Saya cuma bisa mendoakan semoga Nizam lebih bahagia. Harapan saya sebagai orang tua Nizam, saya ingin anak saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya juga mohon kepada para media dan teman-teman semua untuk bisa mengawal kasus ini supaya bisa diproses dengan lebih baik. Polisi menetapkan IF, ibu tiri AN, anak berumur 6 tahun yang ditemukan tak bernyawa dalam karung, sebagai tersangka kasus pembunuhan. AN ditemukan tak bernyawa oleh sang ayah di samping rumahnya di Jalan Purnama Agung 7, Pontianak, Kalimantan Barat. Kepada polisi, tersangka mengakui perbuatannya. Ia menyatakan nekat menghabisi nyawa sang anak karena dirinya tak mau mengurus korban yang bukan anak kandungnya. Ibu tirinya merupakan pelaku utama daripada KDRT yang mengakibatkan Ananda Nizam meninggal dunia. Sementara untuk pengakuan si pelaku, ya memang dulu pada saat yang bersangkutan menikah dengan orang tuanya Nizam atau bapaknya Nizam, itu sempat menyampaikan, pokoknya saya tidak mau memelihara anak yang bukan darah daging saya. Penyampaian dari si pelaku ini demikian, kemudian dijawab sama suaminya, ya nanti akan dicarikan asisten rumah tangga. Namun sampai dengan kejadian ini, asisten rumah tangga tidak ada. Sebelumnya ibu tiri korban menyebut sang anak hilang akibat diculik. Namun setelah ayah korban memeriksa kamera CCTV di sekitar rumahnya, tidak terlihat ada orang asing yang datang dan menculik korban. Mencium adanya bau tak sedap dari samping rumah korban, warga melapor kepada RT setempat. Ketua RT pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Hingga akhirnya polisi melakukan pencarian dan menemukan korban sudah tak bernyawa dalam kondisi terbungkus karung. Dia ngaku nih si pelakunya, ngaku katanya dimasukkan di situ, diperiksa, nanti sudah bahu juga, ini udah gitu masuk kan di situ, ternyata memang itu ada mayat itu. Jam berapa dulu Pak? Habis maghrib ketemukannya. Polisi telah melakukan otopsi dan olah tempat perkara untuk melengkapi penyidikan kasus pembunuhan ini. Jenazah korban akan dimakamkan di kampung halaman sang ayah di Palembang, Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV.
Polisi telah menetapkan IF, ibu tiri korban, sebagai tersangka kasus pembunuhan. Hari ini, saudara, polisi juga telah melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ini. Untuk mengetahui perkembangan terbaru atas kasus pembunuhan ini, saudara, sudah bergabung bersama kami ada Wadir Krimum Polda Kalimantan Barat, AKBP Hari Yuda Siregar. Selamat petang, Pak Hari. Selamat petang, Mbak Nilu. Ya, Pak Hari, sudah dilakukan rekonstruksi. Apa hal terbaru yang bisa Anda sampaikan ke kami? Baik Mbak, untuk mungkin yang ada sebagai informasi bahwa tadi kita telah melakukan prarekonstruksi. Ini kita untuk memperjelas peranan dari perbuatan si pelaku pada saat kejadian meninggalnya korban atas nama Nizam. Nah, dari tadi kita melakukan adegan demi adegan mulai dari hari Senin hingga hari Rabu, yang di mana laporan awal kepada Polda Kalbar ini adalah laporan penculikan anak. Namun besoknya itu si ayah pelaku, ayah korban itu melaporkan menemukan jenazah ataupun mayat di belakang rumahnya, yang ternyata itu adalah korban atas nama Nizam. Sehingga kita melakukan olah TKP, menginterogasi baik ayah korban dan ibu tiri daripada si korban. Sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut, si ibu tiri mengakui bahwa dialah pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut. Baik, Pak Hari, dengan dia sudah mengakui, kan sempat ada keterangan sebelumnya bahwa merasa terbebani. Apakah setelah pemeriksaan lanjutan begitu hanya itu saja yang menyebabkan dia sampai membunuh atau ada hal lain begitu? Kalau dari hasil pemeriksaan memang si pelaku menyampaikan dia ada perasaan yang disampaikan bahwa emosi terhadap korban karena ayah daripada korban ini kurang perhatian terhadap anak keduanya. Dalam hal ini karena ini pernikahan antara ayah korban dengan ibu tiri, ini kan istri kedua. Dia sejak dari mengandung sampai anaknya ini lahir kurang diperhatikan dari ayah korban. Ini pertama kali dia melakukan penganiayaan sampai kematian atau sebelumnya pernah memukul misalnya? Sebelumnya sudah, dari hasil rekonstruksi tadi akhirnya ada kejanggalan dan ternyata memang diakui tadi dilakukan lebih sebelumnya sudah ada melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban. Baik, terima kasih Pak Wadir Krimum Polda Kalimantan Barat, AKBP Hari Yuda Siregar, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Pak Hari. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di Kompas Petang, diantaranya mantan Gubernur